Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menindaklanjuti dari tamu kita yang telah hadir di majelis ini, yang ingin menanyakan tentang kasus Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana tentang kasus Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang sudah talak 3 dengan istri yang kedua? Apakah masih bisa rujuk kembali atau berkumpul kembali? Oh, ya. Itulah pertanyaan yang diajukan dari tamu kita. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, tentang pertanyaan talak 3, sebaiknya dalam permasalahan ini kita tidak fokus membahas tentang Ustadz Ahmad Al-Habsyi, ya. Sebaiknya kita membicarakan hukum ini secara umum lah tentang talak 3. Satu yang perlu diingat, kalau memang talak 3 ini benar-benar terjadi, tidak ada paksaan, maka talak 3 itu sah terjadi. Lain halnya kalau talak 3 yang terjadi pada Ustadz Ahmad Al-Habsyi ataupun yang lainnya itu karena diintimidasi, baik secara fisik ataupun secara moral. Kalau ada intimidasi, pemaksaan, pengancaman dan lain sebagainya, maka talak itu menjadi fasah ataupun rusak. Karena talak itu khususnya bisa terjadi dan sah apabila dia datang dari diri orang itu sendiri, baik sengaja ataupun bergurau. Ini hukum talaknya tetap berjalan dan sah. Nah, itulah yang pertama yang harus diketahui. Yang kedua, apabila terjadi talak 3 pada seseorang dan ingin menikah kembali dengan istri yang ditalak 3, disinilah baru banyak perbedaan pendapat. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, kalau pendapat dari Imam Hambali berkaitan dengan kasus nikah tahlil, istilahnya ini ya, nikah tahlil, supaya istri yang ditalak 3 itu bisa kembali lagi pada suaminya, maka dia harus nikah dengan orang lain dengan sengaja. Ini namanya nikah tahlil. Ini menurut Imam Hambali adalah haram, tidak boleh. Sedangkan menurut Imam Malik, hukumnya juga tidak boleh. Nikah bisa rusak. Yang artinya tetap Imam Hambali, maksudnya Imam Malik tidak memperbolehkan. Demikian pula yang jelas menyatakan ini tidak sah dan haram adalah Imam Syafi'i, bahwa nikah tahlil tidak boleh dan tidak sah. Hanya satu imam yang memperbolehkan dalam pernikahan tahlil ini, yaitu Imam Abu Hanifah. Sedangkan kejadian umum seperti di Malang Selatan misalnya, ya, di tempat kami berada, sangat banyak nikah tahlil ini terjadi. Jadi si suami yang sudah mentalak 3 istrinya sepakat dengan orang lain atau laki-laki lain supaya menikahi istrinya yang ditalak 3. Lalu setelah berkumpul, mereka suruh berpisah dan nanti akhirnya istrinya dinikah kembali. Ini di Malang Selatan banyak terjadi. Kalau memang adanya seperti ini, berarti mereka
berpegang teguh terhadap pendapat Abu Hanifah. Lalu apakah ini boleh? Kalau mereka berpegang teguh terhadap pendapat Abu Hanifah, berarti boleh. Kita tidak bisa mencegahnya mereka berpegang teguh pada salah satu imam madhab yang memang sudah diakui di dalam dunia Islam. Boleh apabila dia berpegang teguh terhadap pendapat madhab Imam Abu Hanifah. Nah, bagi mereka yang tidak mengesahkan pernikahan tahlil, berarti mereka tidak berpendapat terhadap madhab Imam Abu Hanifah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, singkatnya atau ringkas cerita dari permasalahan nikah tahlil, ini ada dua pendapat. 3 madhab melarang, 1 madhab membolehkan. Apabila disuruh memilih yang lebih baik, memilih jumhurul ulama, tidak membolehkan. Tapi apabila ada seseorang mengambil yang satu, maka kita tidak boleh memberikan statement buruk terhadap mereka, karena mereka berpegang pada satu madhab, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Maka bolehlah seseorang yang berpegang teguh terhadap madhab Abu Hanifah, walaupun ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah atau Allah melaknat orang yang melakukan nikah tahlil. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan menjawab pertanyaan dari jamaah kami tentang pernikahan tahlil. Semoga bisa diambil hikmah bagi kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri. Apabila sahabat muslim ada yang tidak paham, bisa komen di bawah YouTube. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.